Sebelum kita mulai acaranya, sudah baiknya kita berdoa dulu. Iya, Mbak Ipun. Adik. Balik. Uang sulah ke dada. Orang sakit dah. Ini kita harus gimana ya, Mbak? Acara ini diteruskan ke piye? Si Mbak wis ngomong. Menceritakan sekelompok siswa SMA yang mengalami kesurupan massal saat mengikuti perkemahan di sebuah hutan warna alus. Film ini diangkat dari kisah nyata yang terjadi pada tahun 2016 di daerah Yogyakarta, yang dimana peristiwa tersebut akhirnya diangkat menjadi sebuah film yang menghadirkan pengalaman dan nuansa horor bagi kalian yang mencari kisah mistis di dalam ceritanya. Penasaran apa yang terjadi dengan peristiwa tersebut? Tanpa berlama-lama, dan inilah Kemah Terlarang. Pada tahun 2023, tepatnya di Yogyakarta, ada seorang bernama Wahyu yang sedang menemui seorang narasumber untuk bertanya-tanya tentang peristiwa kesurupan massal yang dialami oleh para murid di SMA 1 Pandega. Karena Wahyu adalah seorang penulis, ia berniat untuk mengangkat kisah itu ke dalam bukunya. Sebenarnya saya itu lagi nulis buku gitu, dan cerita Mas Miko cukup menarik, jadi ya ini riset aja gitu. Narasumber itu pun bernama Miko. Ia adalah seorang alumni di SMA Pandega yang mengalami peristiwa pada kejadian itu. Ia menjelaskan peristiwa itu terjadi pada tahun 2016, di mana para siswa sedang menjalani perkemahan di sana dan banyak mengalami hal-hal mistis yang terjadi pada mereka. Pada tahun 2016 di Yogyakarta, diperlihatkan seorang anak perempuan yang terlihat kelelahan. Ia adalah Rini, seorang siswa di SMA Pandega yang sedang mengikuti kegiatan olahraga di sana. Rini pun mempunyai penyakit asma yang membuat ia gampang sekali sesak napas. Lalu datang temannya yang bernama Naila. Ia bilang kepada Rini tidak usah memaksakan diri untuk ikut jam pelajaran olahraganya itu. Tetapi Rini ingin fisiknya kuat supaya ia bisa ikut di acara perkemahannya nanti. Hal itu juga karena ia ingin memenangkan perlombaan yang akan diadakan di sana dan tidak ingin menjadi beban di timnya nanti. Namun Naila tidak memikirkan soal perlombaan itu. Ia lebih memikirkan ketika di perkemahannya nanti. Yang terpenting tempatnya tidak angker dan tidak ada setan yang meneror mereka. Yang penting sih nanti waktu pas kemah itu nggak ada demit di tempatnya. Ya aku sih mending pingsan daripada kesurupan. Miko selaku ketua pelaksana melakukan survei terlebih dahulu di sebuah hutan yang berletak di Yogyakarta. Hutan itu bernama Wana Alus. Ia juga ditemani oleh temannya yang bernama Chandra. Akhirnya Miko pun memutuskan akan menjadikan hutan ini untuk acara perkemahan para siswanya nanti. Pada saat malam hari, Miko dan kakak pembinanya yang bernama Mas Heru menemui seseorang yang tinggal di desa itu untuk meminta izin akan diadakannya perkemahan di hutan ini. Orang itu bernama Mbah Sonto. Namun, ia tidak memberi izin kepada Miko dan juga Mas Heru karena hutan itu sudah dianggap keramat dan sudah lama ditutup oleh warga di sana. Karena Miko yang sudah kehabisan waktu, ia pun memohon kepada Mbah Sonto untuk memberikannya izin berkemah di hutan ini. Karena acara perkemahan itu pun akan segera dilaksanakan pada minggu depan. Mas Heru juga berjanji bahwa ia akan mengawasi para siswa di sana dan tidak akan melakukan hal aneh sampai akhir acara. Keesokan harinya, Miko pun menjelaskan pada anak-anak tentang tempat perkemahan
yang akan mereka datangi di hutan Wana Alus. Miko juga memberitahukan ada beberapa tempat yang tidak boleh mereka datangi, agar mereka tidak sembarangan mendirikan tenda ketika berada di sana. Di saat murid yang lain sedang mendengarkan penjelasan dari Miko, Naila malah sibuk mencari informasi tentang tempat hutan itu di internet. Betapa kagetnya ketika mengetahui tentang tempat perkemahan yang akan ia datangi. Ternyata memiliki sejarah mistis yang cukup menyeramkan, yang dimana tempat tersebut pernah terjadi kesurupan massal pada tahun 2004. Naila pun memberitahukan hal itu kepada Rini, namun Rini yang mendengarnya tidak percaya dengan hal seperti itu. Mereka juga diberi selembaran kertas yang dibagikan oleh Kak Pena untuk minta persetujuan dari para orang tua mereka agar bisa mengikuti acara perkemahan ini. Sampainya mereka di tahap pemeriksaan, Lydia pun sedang memeriksa beberapa barang yang sudah dibawa oleh adik kelasnya. Kemudian Rini pun terlihat banyak sekali membawa obat-obatan. Hal itu untuk mencegah penyakit dirinya agar tidak kambuh saat berkemah nanti. Namun hal itu membuat Lydia pun marah kepada Rini. Ini isinya obat-obatan saya semua, Kak. Ini penting banget buat saya. Barang-barang yang gak penting gak usah dibawa. Saat di acara perkemahan nanti, mereka pun akan mengadakan pertunjukan sebuah drama tentang kisah Nyi Roro Putri. Dan di sini Mas Heru lah yang akan melatih mereka untuk tampil di pertunjukan drama itu. Ketika di tengah latihan, Kiki yang sedang memerankan tokoh Nyi Roro Putri, tiba-tiba saja hidungnya mengeluarkan darah yang membuat latihan pun sementara dihentikan terlebih dahulu. Mas Heru pun tidak ingin hal ini terjadi ketika pertunjukan dramanya sudah dimulai. Ia harus mencari pemain yang bisa menggantikan Kiki sebagai pemeran Nyi Roro Putri. Lalu Mas Heru pun menawarkan Rini untuk menjadi pemeran Nyi Roro Putri di drama itu. Namun Rini pun menolaknya, dikarenakan ia tidak mahir berbicara dalam bahasa Jawa seperti Kiki. Naila yang mendengarnya pun akhirnya memaksa Rini untuk mengambil perannya itu. Hingga akhirnya Mas Heru pun memilih Rini untuk dijadikan pemeran Nyi Roro Putri dan menggantikan Kiki. Keesokan harinya, sebelum 1 hari keberangkatan mereka, Miko dan Mbah Sonto meminta izin kepada para penunggu di hutan itu. Hal itu bertujuan agar tidak terjadi apa-apa pada anak-anak ketika sudah berkemah di hutan ini. Lalu Mbah Sonto pun menguburkan semacam sesajen ke dalam tanah sebagai bentuk untuk menghormati penunggu hutan ini dan memperingati Miko agar tidak membongkar sesajen itu yang sudah dikuburkan oleh Mbah Sonto. Selang beberapa lama, Mbah Sonto memberitahukan kepada Miko bahwa mereka sudah diberi izin oleh penunggu di hutan ini. Dan acara perkemahan pun sudah bisa dilaksanakan. Namun Mbah Sonto memberi pesan agar para anak-anak bisa menjaga sikapnya ketika berada di tempat ini. Hal itu demi menjaga keselamatan mereka dan bisa saling menghormati. Saat Mbah Sonto selesai dengan tugasnya, Miko malah membongkar sesajen itu dan menaburinya dengan beras berwarna kuning. Entah apa tujuan dari Miko itu, tapi ini akan menjadi malapetaka yang akan menimpa kepada para siswa yang akan berkemah nanti. Inilah yang kita tunggu-tunggu. Akhirnya para siswa SMA itu pun datang ke lokasi perkemahan yang ditempatkan di sebuah hutan Wana Alus. Sampai tiba di lokasi, Rini pun sampai muntah-muntah karena mual selama di perjalanan. Saat akan memasuki hutan itu, mereka juga bertemu dengan salah satu warga yang menyapa kedatangan mereka. Namun ketika di jembatan, langkah Rini pun terhenti akibat melihat penampakan sosok Nyi Roro Putri yang sedang berdiri di sana. Karena hal itu, Lydia pun menyadarkan Rini dari belakang, karena membuat perjalanannya menjadi macet. Ngapain? Macet loh ini. Sesampainya mereka di dalam hutan, Rini dan para siswa lainnya istirahat sejenak. Seperti biasa, penyakit asmanya pun selalu kambuh dan harus dibantu menggunakan alat pernapasannya saat ia dalam keadaan kelelahan. Kemudian pada saat para siswa sedang berbaris, Miko pun memberitahu untuk melakukan doa terlebih dahulu, supaya acara yang mereka jalani hari ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai.
Namun pada saat Rini sedang berdoa, ada seseorang yang menghampiri ke arahnya. Hal itu membuatnya kaget sampai ia terjatuh. Rini yang sedang dalam keadaan panik dihampiri oleh Naila dan langsung ditanyakan olehnya. Kamu tadi lihat apa sih? Gak ada apa-apa kok, Nek. Setelah itu Kiki dan teman-temannya pun datang menghampiri ke tempatnya Rini. Karena ia diberitahu Mas Heru bahwa Rini lah yang akan menjadi pemeran Nyi Roro Putri di pertunjukan dramanya nanti. Maka dari itu Kiki membawakan baju yang ia sering kenakan pada saat memerankan Nyi Roro Putri dan memberikannya kepada Rini. Cerita pun beralih kepada Lydia yang sedang mengecek tempat yang tidak boleh didatangi oleh anak-anak. Ia memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang mendirikan tenda di tempat itu. Tetapi ia malah melihat sebuah tenda yang terpampang di sana. Dan langsung memberitahu kepada Miko ada yang mendirikan tenda di tempat terlarang itu. Karena Lydia yang penasaran siapa yang berani mendirikan tenda itu, ia pun mencoba menghampirinya. Pada saat mengecek ke dalam, ternyata tidak ada siapa-siapa di sana. Namun, tiba-tiba saja cuaca pun berubah menjadi kabut. Lydia yang panik mencoba untuk menghubungi Miko melalui headnya itu. Namun ia malah mendapatkan suara dari penunggu hutan ini yang menyuruhnya untuk pulang dan meninggalkan tempat ini. Miko! Mik, katanya bocor, Mik! Ada yang masuk ke channel kita, Mik! Kenapa? Sirang lagi siapa? Kowe kabeh Vario. Setelah itu akhirnya ia sadar dan keadaan pun menjadi normal kembali. Akhirnya Lydia pun bertemu dengan Miko dan menceritakan kejadian mistis yang dialaminya itu. Miko pun mencoba untuk mendatangi tempat itu. Sebelum ia pergi, Miko pun minta kepada Lydia untuk tidak memberitahu siapapun atas kejadiannya itu. Saat Miko mendatangi tempat itu, ia tidak mengalami hal apapun di sana. Lalu ia pun menaburkan beras kuning pada area itu, yang dimana hal itu dipercaya bisa membuat para penunggu hutan di sana agar tetap tenang. Tiba-tiba seekor ular pun muncul mendekati ke arah Miko. Miko yang melihatnya pun kaget sampai terjatuh. Saat ular itu akan menyerang Miko, ia pun menebas ular itu menggunakan sebuah pisau. Namun tiba-tiba ular itu pun menghilang. Akhirnya perlombaan itu pun dimulai. Kini kita bisa melihat para siswa yang sedang mengikuti berbagai lomba di sana. Ada yang sedang mengikuti lomba tarik tambang, lomba memasang tenda, dan ada juga yang lainnya. Namun tim Rini pun selalu mengalami kekalahan di setiap lombanya itu. Dan Kikilah yang selalu menang pada perlombaan itu. Karena Rini mempunyai fisik yang lemah, membuat ia merasa bersalah karena telah menjadi beban di dalam timnya. Kemudian Rini pun pergi ke toilet untuk mencuci muka di sana. Lalu ia pun melihat Kiki yang sedang menuju ke arah toilet itu. Dengan cepat Rini pun bersembunyi di salah satu pintu toilet itu dan mendengarkan percakapan mereka. Gayane kowe bakal ganteni aku jadi Roro Putri. Mimpi. Kiki yang sedang halangan pun berniat untuk mengganti pembalutnya. Setelah selesai, ia malah membuang pembalutnya itu sembarangan. Temannya yang melihat pun langsung menakut-nakuti Kiki bahwa ia akan diikuti oleh hantu akibat membuang pembalutnya sembarangan. Kiki yang tidak percaya pada hantu malah menantang perkataan temannya itu. Setelah Kiki dan teman-temannya pergi, akhirnya Rini pun keluar. Namun saat ia akan pergi, ia pun mendengar tangisan di balik pintu toilet itu. Rini yang mengira itu adalah siswa dari kelompok lain. Ia pun mencoba untuk mengajaknya bicara karena tidak ada jawaban. Rini pun mencoba untuk membuka pintu toilet itu, ternyata di dalamnya tidak ada siapa-siapa di sana. Saat ia akan kabur, Rini pun kaget melihat sosok Roro Putri yang terlihat di pantulan cermin. Saat ia menoleh ke belakang, ia pun melihat cincin yang tergeletak di sana. Saat Rini mencoba untuk mengambilnya, tiba-tiba saja ular itu pun muncul kembali dan mematuk tangan Rini. Lalu
Lalu Rini pun kembali mengikuti lombanya itu. Entah apa yang terjadi pada dirinya, setelah kejadian dipatuk oleh ular, tiba-tiba saja Rini pun berlari dengan sangat kencang dan berhasil memenangkan perlombaannya itu. Namun seketika ada yang janggal pada dirinya. Ketika Chandra memeriksa hasil fotonya itu, ia melihat seperti sosok wajah yang ada di belakang Rini. Kemudian Chandra pun dikejutkan dengan kedatangan Lydia yang menceritakan kepada Chandra tentang kejadian mistis yang dialaminya. Pena yang mendengar itu meminta kepada Lydia untuk tidak menceritakan kepada para adik kelasnya, supaya mereka tidak merasa ketakutan selama berada di hutan ini. Kemudian Mas Heru pun datang ke acara perkemahan itu, lalu ia pun dibawa ke sebuah tempat terlarang oleh Miko. Miko pun menceritakan kepada Mas Heru bahwa temannya yang bernama Lydia mengalami gangguan mistis di tempat ini. Lalu Mas Heru pun mengeluarkan sebuah kertas berisikan mantra. Namun saat ia sedang membaca mantra itu, tiba-tiba saja ia muntah-muntah dan mengeluarkan beras kuning dari dalam mulutnya. Di sisi lain, anak-anak pun sedang melakukan kegiatan untuk menebak kata-kata yang dipandu oleh siswa bernama Mahda. Namun saat ia akan memberikan kode lewat gerakan tubuhnya, tiba-tiba saja Mahda pun kerasukan. Namun hal itu tidak disadari oleh siswa dan kakak kelasnya. Lalu sosok itu pun langsung memberikan kata-kata lewat gerakan tubuhnya Mahda, yang dimana para siswa harus menebak huruf yang nantinya akan tersusun menjadi kata-kata. T A N G I. Setelah semua kata-kata tersusun, ternyata kata-kata itu bertuliskan dendam, darah, dan juga tangisan. Hal itu membuat para siswa pun bingung dengan arti dari kata-kata itu. Kemudian Mahda pun mulai berbicara dengan nada tinggi seperti seorang raja. Lalu ia juga tiba-tiba saja naik ke atas tembok jembatan dan menjatuhkan dirinya ke bawah. Mada, astagfirullahaladzim, Mada, turun, Mada. Mada, turun, Mada, turun. Kepala Mahda pun terbentur ke sebuah batu yang membuat tubuhnya dipenuhi oleh darah. Dari sekian banyak tragedi yang terjadi di film ini, hanya Mahda lah yang paling tragis. Lalu Mahda pun masih saja kerasukan dan membentur-benturkan kepalanya sendiri ke arah batu. Setelah ia pingsan, akhirnya teman-teman dan kakak kelasnya pun membawa Mahda ke tempat tenda UKS untuk ditangani luka-lukanya itu. Pada malam itu, Mahda pun masih saja kerasukan kembali dan membuat suasana pun menjadi panik. Kemudian Mas Heru pun datang dan mencoba menenangkan Mahda dengan membaca mantra yang ia bawa pada kertas itu. Ternyata hal itu sia-sia saja. Sosok yang merasuki tubuh Mahda sangat kuat dan tidak takut kepada bacaan mantra yang Mas Heru bacakan pada dirinya. Kemudian Rini pun melihat sosok Nyi Roro Putri yang berada di sekitaran mereka. Sosok itu pun terus berpindah kemana-mana, sampai akhirnya ia berada di pangkuan Rini itu sendiri. Rini yang melihatnya seketika terkejut dan langsung berlari ke arah tenda. Namun sosok itu pun masih saja mengikuti Rini hingga membuatnya menjadi kerasukan. Di sisi lain, para kakak kelas itu pun disuruh oleh Mas Heru untuk menemui Mbah Sonto. Karena kondisi yang sudah semakin memburuk, Miko pun meminta Mbah Sonto untuk datang ke perkemahan itu untuk membantunya. Kemudian tak hanya Mahda yang sedang mengalami kerasukan, Kiki pun ikut mengalami kerasukan juga. Tak lama kemudian, Rini pun muncul dengan muka datar yang sudah dirasuki oleh Nyi Roro Putri. Saat Mahda dan juga Kiki melihat Rini, masing-masing dari sosok yang merasuki tubuh mereka menampilkan ekspresi yang berbeda. Mahda terlihat marah ketika melihat sosok yang merasuki tubuhnya Rini. Berbeda dengan Kiki yang ketakutan dan meminta maaf kepada sosok yang ada dalam tubuhnya Rini. Tak lama kemudian Mbah Sonto pun datang dan menyebarkan asap sesajen yang membuat para siswa yang kesurupan itu akhirnya bisa berhenti. Namun saat dibawa ke tenda UKS, ketiga orang itu ternyata masih saja kerasukan. Kendeki tutup aku Natsiro. Lungo!
Awakmu sing kudune ora ning papan kene. Mbah Sonto pun bilang kepada Mas Heru untuk tidak melanjutkan acara perkemahan ini. Karena kondisi cuaca yang sangat buruk membuat mereka akhirnya tidak bisa keluar dari dalam hutan itu. Dikarenakan jembatan yang terhubung dengan hutan itu rusak oleh arus air yang sangat kencang dan harus menunggu warga untuk memperbaikinya. Kemudian Mas Heru pun mengecek anak-anak yang mengalami kesurupan itu. Ternyata mereka bertiga pun sudah tenang, tetapi ia malah mengundang para sosok itu untuk masuk ke tubuh siswa itu lagi, dengan cara menaburinya menggunakan beras kuning dan menggambar simbol segitiga di tengahnya. Saat Mahda sudah dalam kerasukan, Mas Heru pun menyembahnya dan meminta bantuan kepada sosok yang ada dalam tubuhnya Mahda untuk memberitahukan di mana letak keberadaan mustika itu. Ternyata Mas Heru pun mengincar cincin yang ditemui oleh Rini pada saat bertemu dengan Nyi Roro Putri di toilet itu. Lalu Mas Heru pun meminta kepada Miko untuk melanjutkan acaranya saja. Namun Miko pun menolak karena menurut Mbah Sonto, perkemahan ini harus segera dihentikan. Tetapi Mas Heru tetap memaksa acara ini akan tetap dilanjutkan. Scene pun berpindah pada para siswa yang sedang makan-makan bersama. Akan tetapi Rini hanya terdiam dan menatap para siswa itu. Kemudian Lydia pun menegur Rini untuk menyuruhnya agar segera untuk makan. Akan tetapi Rini pun mengatakan ia hanya mau makan ketika ada hiburan. Lydia yang mendengar itu malah berkata kasar kepada Rini. Kamu pikir kamu siapa? Akibat dari perkataannya itu, tiba-tiba saja Lydia pun terjatuh dan mengeluarkan banyak sekali binatang di dalam mulutnya, yang membuat para siswa yang melihatnya pun langsung merasa ketakutan. Tak hanya itu, Lydia pun menjadi kerasukan dan meminta ampun kepada Rini. Untungnya ada Mas Heru yang menangani Lydia yang sedang kerasukan itu dan langsung memperingati anak-anak untuk segera masuk ke dalam tenda. Saat di dalam tenda, Naila pun terbangun karena melihat Rini yang belum bisa tidur. Lalu, Naila pun meminta kepada Rini untuk ditemaninya ke toilet saat sedang di dalam. Naila pun dikagetkan oleh sosok ular yang masuk melalui lubang toilet itu. Untungnya, ada Rini yang bisa menjinakkan ular itu menggunakan tangannya. Naila yang tak sadar kepada Rini bahwa di dalam hutan ini yang telah dirasuki oleh Nyi Roro Putri, memberitahukan kepada Naila bahwa di dalam hutan ini tidak layak dihuni oleh manusia, dan salah satu dari kalian ada yang berniat jahat kepada kami. Kemudian, Vina yang ingin acara ini dihentikan supaya tidak terjadi apa-apa pada anak-anak. Namun semua itu ditolak oleh Mas Heru. Ia tetap bersikeras untuk melanjutkan acara ini. Karena ia malu pada tahun lalu, acara perkemahan yang diadakan di SMA ini pun gagal. Maka dari itu, ia tidak mau acara ini menjadi hal yang sama seperti acara tahun lalu. Vena yang mendengar itu, lalu berkata, apabila terjadi pada anak-anak, ia tidak mau bertanggung jawab. Miko pun seperti biasa menjalankan tugasnya yang disuruh oleh Mas Heru, yaitu menabur beras kuning di area hutan itu. Kemudian, anak-anak pun dibariskan untuk mengikuti acara jurit malam. Semua peserta pun akan dibentuk menjadi beberapa kelompok, dan masing-masing dari mereka akan ditutup matanya untuk menelusuri hutan ini. Hal itu harus mereka lakukan sampai menuju ke posnya masing-masing. Lalu kelompok Rini pun sudah mulai berjalan dengan mata yang tertutup. Mereka juga hanya bisa saling memegang satu sama lain agar tidak terpisah dari kelompoknya. Namun Rini yang berada di barisan paling belakang terlepas dari genggamannya Naila dan tertinggal sendirian di dalam hutan itu. Saat mereka sampai, kakak kelasnya pun mulai sadar jika anggotanya pun kurang satu orang. Naila memberitahukan bahwa Rini lah yang tidak ada di kelompok mereka. Kurang siji, Chan. Piye? Hah? Kurang siji. Dan Kak Rini gak ada. Sementara Rini sendiri
ternyata sudah masuk ke dalam dimensi lain. Naila sendiri mencoba mencari keberadaan Rini, namun ia malah bertemu dengan sosok pocong. Dan sosok pocong itu pun tiba-tiba saja langsung merasuki tubuh Naila dan membuatnya jadi kerasukan. Chandra pun mendengar teriakan dari Naila yang sudah dalam keadaan kerasukan, lalu ia dibawa ke tempat teman-temannya untuk ditenangkan. Di sana sosok pocong itu pun meminta untuk dicarikan kain kafannya itu karena tidak adanya kain kafan di sana. Kak Vena pun mencoba membungkus Naila menggunakan kain biasa, namun Naila harus diikat menyerupai pocong dengan kain itu. Tak hanya Naila yang mengalami kerasukan, siswa yang lain pun tiba-tiba saja ikut mengalami kerasukan juga, yang membuat suasana pun menjadi kacau. Tak lama kemudian, Mbah Sonto pun datang kembali ke tempat itu. Ia melihat kondisi di sana sudah semakin memburuk. Mbah Sonto pun berusaha menyadarkan mereka semua dengan mengeluarkan roh yang merasuki para siswa itu. Nampaknya sosok yang merasuki tubuh Naila sangatlah kuat, sehingga saat akan dikeluarkan oleh Mbah Sonto, sosok itu pun malah menyakiti tubuh Naila, yang membuat Naila pun mencakar kedua pipinya itu sendiri. Menjadi buka! Menjadi buka! Sementara di dimensi lain, Rini pun dijaga oleh sekelompok pengawal kerajaan yang berjumlah 3 orang. Nampaknya pengawal tersebut disuruh oleh Nyi Roro Putri untuk menjaga Rini. Ketika ketiga pengawal itu berpencar, Rini pun mengambil kesempatan untuk bersembunyi di balik pohon. Ia yang sadar ada cincin mustika di tangan jari manisnya. Mencoba untuk melepaskan cincin itu, namun Nyi Roro Putri pun muncul dan mengajak Rini untuk ikut dengannya. Sampai hari esok tiba, para kakak kelas itu pun masih mencari keberadaan Rini yang menghilang dari semalam. Namun mereka malah bertemu dengan ketiga pengawal itu, sehingga membuat Miko dan teman yang lainnya pun mengalami serangan yang sangat brutal dari mereka. Miko pun meminta tolong kepada Chandra untuk membawa mereka semua ke Mbah Sonto. Saat tiba di sana, Mbah Sonto pun menanyakan keberadaan Mas Heru. Chandra hanya menjawab, ia pernah melihat Mas Heru sedang bertapa di dalam hutan ini dengan ular yang melilit tubuhnya. Chandra juga mengajak Mbah Sonto untuk menemui tempat Mas Heru yang dipakai untuk bertapa itu. Di sana, Mbah Sonto melihat banyak sekali beras kuning yang berserakan. Menurut Mbah Sonto itu sendiri, beras kuning ini malah akan mengundang para penghuni yang ada di hutan ini. Maka dari situlah Mbah Sonto mulai mencurigai Mas Heru ada niat jahat melakukan acara di perkemahan ini. Di tempat lain, Miko yang sedang mencari Rini sendirian dikejar-kejar oleh ketiga pengawal itu. Karena ia yang tidak fokus saat berlari, kepalanya pun menabrak sebuah pohon yang membuat ia terjatuh dan pingsan. Sementara Rini yang sedang bersama Nyi Roro Putri, ia pun akan dibawa ke tempat kediamannya. Ia juga bilang kepada Rini, sudah lama ia ingin mengincar dirinya. Lalu tiba-tiba saja ada sosok ular muncul yang tidak diketahui oleh mereka. Ternyata itu adalah ular yang dikirim oleh Mas Heru untuk memata-matai mereka berdua. Nyi Roro Putri pun menjelaskan kepada Rini tentang cincin yang menempel pada jari manisnya itu, di mana mustika cincin itu dapat mengabulkan semua keinginannya dan juga bisa menjadi penguasa di hutan ini. Nyi Roro Putri pun akan memberikan cincin itu kepada Rini, asalkan ia mau membantunya untuk membalaskan dendam atas kematiannya, karena ia telah dibunuh oleh kekasihnya sendiri atas perintah dari ayahnya yang seorang raja. Jadi ternyata sosok yang memasuki tubuhnya Mahda dan Kiki adalah ayah dan kekasihnya itu, yang dimana sosok yang menantang kepada Rini ialah sosok dari ayahnya yang seorang raja dan menyuruh kekasihnya itu untuk membunuh Nyi Roro Putri. Dan sosok yang merasuki tubuhnya Kiki adalah kekasihnya yang telah membunuh Nyi Roro Putri.
Akan tetapi, Rini pun tidak menginginkan cincin mustikanya itu, melainkan Mas Heru lah yang mengincar cincin tersebut. Nyi Roro Putri yang menyadari akan keberadaan Mas Heru langsung mencoba mendatanginya dan bilang jika kamu menginginkan cincin ini, ia harus membantu Nyi Roro Putri untuk membalaskan dendamnya. Setelah semua selesai, Mas Heru pun kembali ke dunia nyata dan membangunkan Miko yang tengah pingsan di hutan itu. Ketika Miko sadar, ia pun bilang kepada Mas Heru untuk membantunya mencari Rini. Akan tetapi Mas Heru pun memberitahu bahwa Rini sudah ada di depannya itu. Kemudian para siswa pun sedang membereskan peralatan perkemahannya yang disuruh oleh Mbah Sonto. Namun lagi-lagi hal itu dibatalkan oleh Mas Heru. Mas Heru pun ingin mengadakan pentas drama yang akan diadakan di hutan ini sebagai bentuk acara terakhirnya. Namun entah kenapa semua keinginan Mas Heru itu dituruti oleh semua siswa dan mereka pun akhirnya menyiapkan acara itu untuk pertunjukan dramanya malam nanti. Malam pun tiba dan pertunjukan drama itu pun akhirnya dimulai. Kemudian Mas Heru lah yang berperan sebagai dalang yang akan menjalankan cerita pada dramanya itu. Di dalam cerita itu, Rini pun berperan sebagai Nyi Roro Putri yang mempunyai pangeran yang diperankan oleh Miko. Nyi Roro Putri pun didekati oleh seorang raja yang sangat mencintai dirinya. Kemudian sang raja itu pun ingin menjadikan Nyi Roro Putri sebagai pendamping di dalam hidupnya. Namun, Nyi Roro Putri itu lebih jatuh cinta kepada putranya raja, sehingga mereka berdua pun harus menjalani hubungannya secara diam-diam. Namun hal itu ternyata diketahui oleh sang raja dan meminta kepada anaknya itu untuk memilih antara kekasihnya atau harta kekuasaan yang akan ayahnya berikan. Sikro nyabdo marang sang putro, sang pangeran kedah milihan dan aning pilihan kang banget aurat. Dan ternyata pangeran itu pun lebih memilih harta ayahnya sendiri dan berniat untuk membunuh Nyi Roro Putri atas perintah dari sang raja. Karena Mas Heru yang mendapatkan perintah untuk membalaskan dendam Nyi Roro Putri. Mas Heru pun mengganti cerita dramanya itu dan menyuruh Rini untuk melawan dan menusuk balik pangeran itu. Sehingga di ending cerita dramanya itu, pangeran lah yang dibunuh oleh Nyi Roro Putri. Padahal kalau kita ingat di cerita aslinya, Nyi Roro Putri lah yang terbunuh oleh pangerannya itu. Akhirnya Mas Heru pun berhasil membalaskan dendam Nyi Roro Putri lewat ending dari drama yang ia tunjukkan kepadanya. Lalu ia meminta cincin mustika itu yang Nyi Roro Putri sudah janjikan kepada Mas Heru. Namun Nyi Roro Putri pun menunjuk ke arah Rini karena cincin itu masih terpakai di tangan jari manisnya. Rini yang menyadari bahwa Mas Heru adalah orang yang jahat. Ia pun tidak ingin mustikanya ini berada di tangan Mas Heru. Lalu tiba-tiba saja semua siswa pun kerasukan kembali. Rini yang melihat kobaran api berniat untuk membakar mustika itu. Rini pun mulai mendekati api itu, namun ia pun dihadang oleh para siswa yang sedang dalam kerasukan. Kemudian Mas Heru pun mencoba untuk menghentikan Rini. Namun itu sia-sia saja, yang pada akhirnya Rini pun berhasil melempar mustika itu dan masuk ke dalam kobaran api. Karena hal itulah, Nyi Roro Putri pun sangat berterima kasih kepada Rini karena ia tidak memberi cincin mustikanya itu kepada Mas Heru. Bahkan ia pun sudah menyadari bahwa Rini adalah orang yang baik, sehingga Nyi Roro Putri pun berjanji akan melindunginya dimanapun ia berada. Karena cincin mustika itu sudah musnah, akhirnya semua para siswa yang kerasukan pun menjadi pingsan. Keesokan harinya, Rini yang terbangun dari pingsannya dihampiri oleh Kiki yang meminta maaf kepada Rini karena ia merasa selalu jahat kepadanya. Tak lama kemudian Miko pun datang menghampiri Rini. Ia yang senang melihat Miko baik-baik saja, akhirnya langsung memeluknya. Sebelum mereka pulang, Mbah Sonto pun menetralisirkan para siswa itu
menggunakan air yang ada di sungai, supaya mereka bisa menjalani hari-harinya dengan tenang dan sampai di rumahnya masing-masing dengan selamat. Acara perkemahan ini pun akan selalu mereka ingat dengan pengalaman mistis yang mereka alami. Dan untungnya tidak ada korban jiwa di dalam tragedi perkemahan itu. Sejak saat itu, Nyi Roro Putri pun akan terus mengikuti Rini kemanapun ia pergi. Karena hal itu, Rini pun datang kembali ke hutan Wana Alus untuk bertemu dengan Nyi Roro Putri. Ketika di sana, Mbah Sonto pun menyuruh Nyi Roro Putri untuk tidak mengganggu Rini lagi. Namun seketika Nyi Roro Putri pun hanya menjawab dengan senyuman. Dan cerita pun diakhiri dengan diperlihatkannya Mas Heru yang menjadi gila akibat kehilangan cincin mustika yang ia inginkan itu, dan film pun selesai. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini ialah jangan pernah meremehkan terhadap sesuatu hal yang kecil, serta lebih peduli terhadap budaya setempat. Dan yang terpenting, bisa menjaga sopan santun, supaya kita bisa saling menghormati satu sama lain ketika berada dimanapun. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Like jika kalian suka dengan video ini, dan jangan lupa untuk subscribe agar saya semakin semangat untuk membuat konten di channel ini. Saya Oci pamit undur diri, dan sampai ketemu di konten alur cerita selanjutnya. Bye!